Makanan dengan baik cukup menyerahkan sebuah kantong plastik berisi ayam goreng pesanan Yen. Terima kasih, aku pasti akan habiskan ayamnya. Apa-apa mau mampir terlebih dahulu, Yen menawarkan. Cukup menggeleng dengan senyum lembut. Masih terlalu pagi, tidak enak dengan orang rumah. Aku akan pulang sekarang. Maaf kalau sudah merepotkan. Jika itu untukmu dan Juni, aku tidak merasa repot sama sekali. Hubungi saja aku kapanpun kau butuh. Ia membahas dengan senyum dan anggukan. Juni ya, Dedi pulang dulu. Jangan nakal dan membuat Mami susah. Taehyung tetap saja tidak suka ketika Jungkook sudah berani menyentuh dan mengusap perut sang istri. Saat ia masuk ke dalam setelah mengantarkan kepergian Jungkook, Taehyung sudah bersiap untuk menyambutnya. Lelaki itu segera merebut kantong plastik berisi kotak ayam goreng dari tangan Yen dan membawanya menuju ruang makan. Kembalikan ayamku, pinta Yen mengejar langkah sang suami. Aku perlu memastikan sesuatu. Jungkook mungkin saja sudah menaburkan sesuatu pada ayamnya, semacam racun penggugur kandungan misalnya pada Taehyung. Yen menatap Taehyung dengan tatapan aneh, apalagi saat Taehyung mulai membuka kotak ayamnya, memakannya satu potong. Kalau mau bilang saja, tidak perlu pakai alasan yang tidak masuk akal skala, cibir Yen. Jangan makan sebelum aku memastikan ini aman. Satu bagian favorit Yen ludes diajar oleh Taehyung. Berapa lama racun akan bereaksi pada umumnya, tanya Taehyung. Tidak tahu, aku mau makan ayam gorengnya Yen. Belum boleh, jika ada yang harus keracunan, biar aku saja, jangan Solji. Maksudmu Juni, Kim Solji, Choi Juni. Astaga perutku, Taehyung segera berlari menuju toilet, meninggalkan Yen yang semakin merasa keheranan. Jangan menyentuh ayamnya sebelum aku kembali. Joyan, kau dengar itu? Teriak Taehyung dari dalam toilet. Bagaimana, kau cari keracunan, tidak mati sekalian? Tanya Yen dengan raut kesal setelah Taehyung kembali. Kau sudah boleh makan ayamnya, balas Taehyung. Tadi perutmu kenapa? Muas karena panggilan alam. Jika dulu ia menganggap Taehyung seram dan mengerikan, sekarang setelah tinggal satu atap, Yen baru tahu ternyata sifat asli Kim Taehyung cenderung konyol. Tapi tetap saja mulut pedasnya sudah bawaan dari lahir. Yen harus berusaha keras memutar otak jika ingin menang adu mulut dengan suaminya itu. Ujian masuk universitas telah dilaksanakan pada bulan November kemarin. Di bulan Februari ini, para siswa dan siswi akan menghadiri wisuda kelulusan. Kau di mana? Ayo pulang. Sudah pasti Airin akan mengamuk kalau Taehyung tak turut datang untuk memberikan selamat atas kelulusan sang istri. Kau duluan saja, aku masih mau berkumpul dengan temanku terlebih dahulu. Kau punya teman, aku baru tahu. Taehyung tak mendapatkan balasan dari anaknya setelah itu. Di mana? Tanya Jiyeon yang ikut hadir ke sekolah untuk memberikan selamat. Keluarga gadis itu bahkan tak menampakkan hidungnya sama sekali. Tidak mau mengaku, jawab Taehyung. Pasti bersama cucu opa, tepat Jiyeon. Aku juga berpikir seperti itu. Seharusnya hari ini ya, satu sudah kelulusan dari SMA. Kwon Jungkook masih betah memandang langit sore di atap sekolah berdua bersama Yen. Lain kali jangan menunda-nunda, balas Yen dengan sedikit bercanda. Dia sudah menerapkan juga di sana. Bukan menunda, Kim Taehyung saja yang kurang ajar mencuri start dariku. Tadinya malah aku ingin langsung melamarmu setelah aku lulus dari SMA. Enak saja langsung lamaran. Aku masih ingin pergi ke universitas terlebih dahulu sebelum memikirkan masalah percintaan, komam Yen. Kau suka Kim Taehyung? Yen dengan tegas meneleng. Aku pasti lebih memilihmu jika seandainya Kim Taehyung tidak. Malam itu, kau baik dan pengertian, aku suka. Tidak ada yang tahu kedepannya nanti akan seperti apa. Aku berharap kita bisa bersatu suatu hari nanti, balas Jungkook. Entah setan apa yang sedang merasuki Yen, ia tidak memberikan penolakan ketika Jungkook mulai mendekat dan bibir lelaki itu secara perlahan mendarat di bibir tipisnya.
Keduanya tampak sama-sama memejamkan mata begitu menikmati momen tersebut. Ciara, ayo kita kembali, cakap Taehyung yang lebih dulu sampai di ambang pintu menuju atap sekolah, namun segera menggandeng Jian untuk kembali turun ke bawah. Jian mengenyit heran sembari mengikuti langkah tergesa Taehyung. Ada apa mereka di sana kan? Tanya Jian. Tidak ada, jawab Taehyung. Tidak ada siapa-siapa di atap, ayo kita pulang saja. Jian, bagaimana? Nanti kau kena omel Airin Uni. Jian masih saja mengkhawatirkan Taehyung. Setelah itu membawanya berjalan melewati koridor sekolah untuk segera menuju tempat parkir. Sudah tidak apa-apa, balas Taehyung. Meski masih merasa heran, Jian tetap menurut saat Taehyung membawanya pulang bersama tanpa Jungkook dan Yen. Beruntung Jian belum sempat melihatnya, tapi Taehyung sudah dengan sangat jelas. Dia akan menuntut penjelasan dari Choi Ye nanti setelah gadis itu pulang ke kediaman Kim. Tadi Taehyung meninggalkanmu ya? Tanya Erin yang baru saja menyusul Yan masuk ke dalam kamar. Tidak, Uni, aku memang ingin pulang sedikit lebih lambat. Ingin menghabiskan waktu bersama teman sekolahku karena kita mungkin akan sulit bertemu lagi setelah ini, jelas Yan. Oh begitu, ya sudah kalau seperti itu. Mas Airin, kau sudah makan malam belum? Airin mengangguk paham. Istirahat hari ini pasti sangat melelahkan sekali. Iya Uni, Airin keluar dari kamar Taehyung dan menutup pintunya. Teman atau Chan Jungkook? Tanya Taehyung masih enggan menatap Yen. Dia berbicara sembari fokus memperhatikan layar ponselnya, enggan menatap sang istri. Jungkook apa juga temanku, pasien. Tidak teman yang temannya dengan mesra dari sekolah. Sendiri Taehyung yang membuatnya terkejut mendengar itu. Kau sudah bermain api. Taehyung sudah berdiri dari posisinya yang semula duduk di tepi ranjang. Ia berjalan menuju pintu kamar untuk memastikan itu tak terkunci. Sebagai suami sahmu, aku merasa sangat terhina sekali. Dia mendekati Yen yang juga duduk di tepi ranjang. Ketika wajah Taehyung semakin mendekat dan menyingkap bicara di antara mereka, Yen mulai merasakan debaran aneh di dadanya. Kali ini terasa lebih hebat dibandingkan dengan saat ia berdekatan dengan Jungkook selama ini. Apa yang kau lakukan? Seru gadis itu was-was. Kau hanya diam mulut saat Jungkook, namun segera melayangkan protes saat aku hendak melakukannya. Kau ini istri macam apa? Jangan macam-macam, atau aku apa? Setelah Taehyung cepat. Kalau jika kita sudah menikah, melakukan hubungan suami istri juga tidak akan ada yang melarang. Dalam hal itu, Taehyung sudah sempurna di atas muka pemberian. Jika ia membayangkan Taehyung akan dengan kasar dan penuh marah, semua itu tidak terbukti. Ini bahkan jauh lebih lembut daripada yang Jungkook lakukan tadi. Untuk sesaat, Yen merasa terlena, namun jadi sedikit panik ketika menyadari jika Taehyung menginginkan hal yang lebih. Tangan sang suami sudah menyusup masuk ke dalam baju yang ia kenakan. Ia tak bisa menahan ketika cemanya Taehyung mulai bermain-main di bawah titik sensitifnya. Sialnya, meskipun ini yang kedua bagi Joyeon, namun dia merasa ini seperti yang pertama kalinya. Karena saat Taehyung dulu gadis itu dalam keadaan tidak sadar, ia tidak bisa menahan bibirnya untuk tidak menjadi sakit saat tubuh mereka perlahan mulai menyatu. Pagi menjelang Yen terbangun karena merasa terusik dengan gerakan seseorang di belakang tubuhnya. Dia membuka kedua mata dan membuat Taehyung tengah mengecup mesra pada telanjangnya. Sementara bagian bawah tubuh mereka hanya ditutupi oleh selembar selimut. Kim Taehyung, panggil Yen dengan suara serak. Aku tertarik padamu entah sejak kapan, tapi sebenarnya terjadi akhir-akhir ini. Yen mengejar heran suaminya ini sedang rindu atau apa. Akan berusaha memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang, lanjut Taehyung. Ini semakin membingungkan saja. Ketika Taehyung meminta Yen untuk berbalik berhadap dengannya, Yen segera tahu jika Taehyung menginginkan dirinya lagi.
Rupanya semalam belum juga terasa cukup bagi lelaki itu. Malam saja keduanya masih berjiwa muda, masih memiliki semangat yang membara. Saat sedang sarapan pagi bersama, yang tiba-tiba mengeluh perut bagian bawahnya terasa kram. Atas saran dari Kwangsun, mereka segera bergegas menuju rumah sakit. Yang sudah menduga halnya akibat dari perbuatan Taehyung yang terlalu bersemangat semalam dan tadi pagi. Memang tidak ada salahnya melakukan ketika hamil muda, tapi kan tetap saja ada kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan semacam ini. Karena pada masa trimester pertama, kondisi kandungan masih tergolong rentan. Di tengah perjalanan, Yen merasa kram perutnya berlangsung menghilang dengan sendirinya. Sudah hampir sampai rumah sakit, jadi sekalian saja daripada harus kembali ke rumah. Lagi pula jadwal kontrol kandungan Yen tinggal 2 hari lagi, jadi tidak masalah jika mereka datang lebih awal. Prediksi kelahiran awal bulan September tanggal 5 ya. Jadwal tertulis setelah Yen melakukan serangkaian pemeriksaan. Jenis kelamin bayinya bisa ketahuan saat sudah berapa bulan, dok? Tanya Taehyung penasaran. Sudah disapa ingin memastikan kalau calon bayi memang berjenis kelamin perempuan. Tidak salah lagi, Taehyung 100% yakin. 18 sampai 20 minggu biasanya sudah bisa terlihat rasa teli. Taehyung menanggapi dengan anggukan paham. Mengenai kam perut yang Yen mengalami tadi pagi, menurut oleh itu adalah hal wajar karena seiring ukuran janin yang semakin membesar, tubuh sang ibu juga akan mengalami penyesuaian. Kram perut ringan adalah salah satu reaksinya. Kondisi ini termasuk normal selama tidak berlangsung selama terus-menerus. Nanti rencananya mau lahiran normal atau operasi sesar saja. Dan Yen hanya saling bertukar pandang, tanpa bisa menjawab pertanyaan dari Dr. Lee. Mereka belum pernah kepikiran hal ini sama sekali.